Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi ala kulli hal. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang keempat pada bagian Tibbun Nabawi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala faidah, demikian juga taufik dan juga al-afiyah. Pada pembahasan selanjutnya, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Zadul Ma'ad jilid keempat ini berisi tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Dan telah kita jelaskan bahwa kesehatan itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah kesehatan hati dan batiniah, dan yang kedua adalah kesehatan badan. Dan sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah itu adalah untuk memberikan hidayah irsyad, berdakwah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja yang dimaksud utamanya adalah kesehatan hati. Sebab itulah tujuan pengutusan Rasulullah SAW. Adapun kesehatan badan itu menunjukkan tentang kesempurnaan ajaran daripada Islam, bahwa Islam juga mementingkan kesehatan badan dan tidak melalaikan hal-hal yang berhubungan dengan fisik manusia. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pembahasan selanjutnya beliau menyatakan likul ismil awwali wa huwa al-ilaju bil adwiyati tabi'iyyah. Pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW itu meliputi tiga hal. Ya, pada kajian sebelumnya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa kana ilajuhu lil maradi thalathatu anwa'. Hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan di dalam Islam itu meliputi tiga hal, tiga aspek. Yang pertama adalah bil adwiyati tabi'iyyah, pengobatan dengan obat-obatan. Pengobatan alami dengan obat-obatan atau dengan metode medis yang kita kenal. Wasani bil adwiyatil ilahiyyah, yang kedua adalah pengobatan yang berhubungan dengan hati manusia, psikologi manusia, dan yang ketiga adalah kombinasi di antara keduanya. Nah, jika ini telah kita ketahui jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, contoh pengobatan yang berhubungan dengan beberapa kasus penyakit. Contoh pengobatan yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab ini secara unik memasukkan pembahasan tentang al-huma atau demam pada pembahasan jenis kasus penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang al-huma atau sakit demam. Ya, tentu saja sakit demam ini pernah dirasakan oleh semua manusia, bahkan sering tentu saja, dan ini lebih pada gejala dan bukan pada satu jenis penyakit. Sebelumnya di dalam Islam, bahwa yang dimaksud dengan demam itu ternyata banyak motivasi dan juga sugesti, dan bahkan ujian terhadap sakit demam. Dan motivasi dari Rasulullah SAW supaya seseorang yang ditimpa sakit demam supaya dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis yang berkenaan dengan demikian. Contohnya misalkan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Azhar bahwa Nabi SAW beliau bersabda, "Innama mathalul mu'mini hina yusibuhu al-wa'ku aw al-humma kamathali hadidatin tudkhalun nar
tadkhulun nara fayadhhabu habathuha wa yabqa tibuha. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin ketika dia ditimpa satu penyakit, terlebih lagi penyakit demam. Ya, perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang muslim mengalami demam. Dan kita tahu demam itu adalah kondisi suhu tubuh yang di luar normal biasanya. Katakanlah normal sampai 36 derajat atau 37. Nah, di atasnya itu adalah kondisi yang disebut dengan demam. Ya, ada demam tentu saja yang masih bisa ditoleransi, katakanlah sampai 39 atau 40 maksimal, dan di atasnya adalah demam yang butuh penanganan. Innama mathalul mu'mini hina yusibuhu al-wa'ku aw al-humma. Perumpamaan seorang mukmin ketika dia ditimpa sakit demam. Kamathali hadidatin, itu seperti sepotong besi. Sepotong besi yang dimasukkan ke dalam api perapian untuk menempa besi. Fayadhhabu habthuha, maka hilanglah berbagai macam kotoran yang melekat di besi tadi. Wa yabqa tibuha, dan tersisalah besi murni yang akan ditempa. Itulah perumpamaan seorang mukmin dengan dosanya ketika ditimpa oleh penyakit demam. Jadi dosa-dosanya itu ikut dilebur dan dihilangkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja itu dengan keyakinan bahwa tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada yang menimpa dia ketika dia beriman dan bersabar kepada Allah dan ihtisab mengharap pahala daripada Allah, kecuali bahwa itu menjadi sebab diampunkannya dosa. Tapi khusus tadi adalah sakit demam, itu luar biasa, akan menghapus dan membakar dosa-dosa dia. Wa an Abi Hurairah, pada hadis yang kedua, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min maradin ahabbu ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qisṭah min al-ajri." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah di antara jenis-jenis penyakit yang menimpa manusia yang ketika menimpa aku lebih aku sukai daripada gejala atau sakit demam. Sebab tidaklah seorang hamba terkena penyakit demam kecuali demam itu akan merasuk dan dirasakan oleh semua organ tubuh manusia. Dan seperti itulah pahala yang akan dia dapatkan, dan juga pengampunan dosa otomatis akan didapatkan oleh semua bagian daripada tubuhnya. Itu luar biasa. Memang ketika seseorang mengalami demam itu kan akan terasa di seluruh badan, dan harapannya semestinya adalah doa kita juga kepada Allah supaya semua dosa yang ada di anggota-anggota tubuh kita ikut dileburkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dukiratil humma inda Rasulullah SAW fasabbaha rajul. Suatu saat ada perbincangan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW tentang berbagai macam jenis penyakit. Ada yang menyebutkan tentang jenis penyakit demam al-humma. Ada seorang sahabat, ada seorang laki-laki mencela sakit demam tadi, tidak menyenanginya, bahkan mencelanya. Faqala Nabi SAW la tasubuha, maka Rasulullah SAW menegurnya, jangan kau celah penyakit demam. Fa'innaha tunki dhunuba kama tunki an-nara khathal hadida. Sebab sesungguhnya penyakit demam atau sakit, ya, sebab dari umumnya demam itu bukan penyakit tetapi adalah reaksi atas penyakit. Sebab sesungguhnya demam itu bisa membersihkan dan melebur dosa
seperti perapian, api ditumpuk perapian itu menghilangkan berbagai macam kotoran yang melekat di besi. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu sikap optimis, kalau kita sakit demam, alhamdulillah, berarti ada kebaikan, masih ada harapan kesembuhan. Sebab itu adalah gejala sistem imunitas tubuh kita sedang bekerja seperti itu. Demikian juga dosa-dosa kita diampunkan, bahkan itu adalah tanda-tanda kesembuhan. Nah, wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, justru yang bahaya itu sakit tapi enggak demam-demam ya. Sakitnya aku tapi enggak ada peningkatan suhu tubuh. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasubbi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, la tasubbu al-huma, janganlah kalian wahai para sahabat mencela sakit demam. Fa innaha, sesungguhnya al-huma itu tudhibu khataya bani Adam kama yudhibu al-kiyu khubthal hadidi. Sesungguhnya penyakit demam itu bisa menghilangkan dan mengampunkan dosa seperti besi, api menghilangkan kotoran yang ada di besi. Demikian jemaah dari Allah SWT, beberapa motivasi, beberapa kelebihan yang ada di dalam sakit al-humma atau sakit demam panas tadi, atau demam panas tadi. Kita bacakan penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, thabata fi sahihaini an-Nafi' an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal humma aw shiddatul humma min fayhi jahannam faqiduha bil ma'i. Diriwayatkan oleh Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini biasa disebut dengan sanad emas ya, ketika misalkan Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, itu juga dikenal dengan sanad emas, sanad yang sangat kuat, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal humma, sesungguhnya demam panas, au syiddatul humma, atau meningkatnya suhu tubuh manusia, min fayhi jahannam, itu merupakan uap daripada uap panasnya neraka jahanam. Faqiduha bil ma, maka dinginkanlah dengan air dingin. Ya, ini hadisnya seperti itu. Dan hadis ini harus dipahami secara betul, kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Waqad ashkala hadha al-hadits ala katsirin min jahalatil atibba. Mungkin saja hadis ini menimbulkan kontroversi di kalangan ahli medis. Bagaimana mungkin panasnya suhu tubuh berasal daripada uapnya neraka jahanam? Bagaimana mungkin panas suhu tubuh didinginkan dengan air? Dan ini menimbulkan mungkin saja kontroversi bagi mereka yang tidak memahaminya, kata Ibnu Qayyim. Wala'uhu munafiyan lida'il humma wa ilajiha, lidawa'il humma wa ilajiha. Wala'uhu, dan sebagian ahli medis mungkin saja memandang bahwa hadis ini bertentangan dengan apa yang dikenal dalam dunia kesehatan. Dan kita akan mencoba menjelaskan hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'an, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW itu biasanya ada dua umum, ada dua keadaan. Yang pertama adalah yang pertama adalah umum. Jadi sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada semua manusia dan maknanya juga adalah umum. Maknanya adalah umum. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang maknanya khusus. Maka makna khusus tadi harus dipahami secara khusus juga. Ya, contohnya kata Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian buang hajat, ya, jangan menghadap kiblat, akan tetapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Jangan menghadap ke arah kiblat.
Pertama, kalau kita tilik hadis ini sifatnya umum. Intinya kalau sedang buang hajat jangan menghadap ke arah kiblat. Tetapi daripada hadis Rasulullah SAW, jangan menghadap ke arah timur dan jangan menghadap ke arah barat. Kalau ke arah Mekah misalkan itu adalah utara, berarti ini ditujukan kepada penduduk yang berada di sebelah selatan daripada Mekah. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita ya dengan berada dalam timur daripada Mekah, Arab sana, maka maksudnya bukan jangan menghadap ke timur atau ke barat, tetapi bunyi hadisnya menjadi jangan menghadap ke jangan menghadap ke arah kiblat, maksudnya mengarah ke timur dan ke arah utara dan ke arah selatan, seperti itu. Jadi hadisnya dilihat juga ya konteks, contohnya dari daerah tersebut. Contohnya misalkan Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk Mekah, hadapkanlah ya badan kalian ke arah Mekah, sebab antara barat dan timur itu adalah kiblat ke arah Mekah 90 derajat batas toleransinya. Kalau konteksnya dibawa ke Indonesia, ya menghadaplah ke arah barat, pundak yang satu di utara, yang satu di selatan, hadap ke arah barat, otomatis kalian telah menghadap kiblat. Itu maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa ada hadis yang sifatnya umum dan ada hadis yang harus dibawa pada konteksnya. Kalau kita sudah mengetahui pendahuluan yang telah saya sebutkan tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, maka sebagaimana kita ketahui, demam itu adalah reaksi, kata Imam Ibnu Qayyim. Demam itu adalah reaksi. Wa kana aktsarul hummayati allati taqidu lahum min awwal humma al-yawmiyyah al-aladiyah al-hadisati an syiddati hararati syams. Maka kebanyakan demam yang menimpa masyarakat Arab saat itu adalah suhu badannya naik. Dia mengalami demam karena dia terdampak oleh panasnya matahari. Nah, demam yang seperti ini memang bermanfaat kalau seseorang memperbanyak-banyak minum air putih, atau dia mandi, atau dia berendam. Fa innal humma hararatun gharibatun. Sesungguhnya penyakit panas yang menimpa manusia secara umum itu adalah meningkatnya suhu. Kemudian itu dialirkan lewat energi tubuh dan saluran darah, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka terjadilah suhu panas di dalam tubuh yang demikian bisa sangat negatif. Jadi memang bahwa demam itu ada yang positif, ada yang negatif. Biasanya kalau ahli medis, kalau kita baca-baca, itu jikalau lebih daripada 39 misalkan harus ada penanganan, atau 40 ke atas. Kemudian yang kedua, jikalau lebih daripada berapa hari biasanya? 3 hari, seperti itu ya. Wa hiya tanqasimu ila qismaini aradiyatun wa hiya al-hadithatu imma 'anil warami aw al-harakati aw isabatin hararati syamsi aw al-ghairi asy-syadidi wa nahwi dzalika. Dan demam sebagaimana penyakit yang lain itu ada terbagi pada 2 macam. Yang pertama adalah demam yang sifatnya simptomatik. Simptomatik itu maksudnya nggak ada sebab, tahu-tahu demam. Mungkin karena cuaca sedang panas, mungkin tubuhnya sedang tidak fit, tidak ada kasus yang spesifik kenapa dia demam. Itu yang disebut dengan demam aladiyah, simptomatik. Dan yang kedua adalah demam maladiyah, demam yang ada kausalnya, ada simptomatik dan ada kausal. Al-maladiyah maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim adalah demam yang disebabkan oleh satu hal yang menyebabkan demam tersebut, yang menyebabkan terjadinya demam tersebut. Jadi ada demam biasa, kalau kita sederhanakan demikian, ada demam yang sifatnya dikarenakan satu penyakit. Mungkin ada virus yang menyerang, mungkin juga ada bakteri atau yang semacamnya, atau hal-hal yang lainnya.
Nah, demam yang disebabkan oleh penyakit tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, itu mungkin saja biasanya disebabkan oleh, ya kita ulangi, wahyana takunu illa fi maddatin awla thumma minha yaskunu jami'ul badan. Faikana mabda'u ta'alluqiha bi ruhi summiyat huma yaum. Kemudian secara umum bahwa demam itu jika disebabkan meningkatnya suhu tubuh, energi tubuh menjadi meningkat, maka itu disebut juga dengan demam harian, maksudnya saking seringnya dan dianggap biasanya. Wa nihayatuha thalathatu ayyam, itu biasanya terjadi 1 sampai 3 hari dan itu tidak perlu panik. Wa idana mabda'u ta'alluqiha bil akhlaqi summiyat afaniyatan. Dan jikalau karena disebabkan oleh kontaminasi, ya, satu zat di luar tubuh manusia, entah itu bakteri, kata Imam Qayyim, entah itu virus dan yang semacamnya, maka itu disebut dengan demam afaniyah dalam bahasa Arabnya, demam afaniyah. Dan demam afaniyah ini ada 4, kata Imam Qayyim. Secara umum yang dikenal saat itu ada 4, mungkin saja bertambah. Ini penjelasan Ibnu Qayyim di zaman itu latar belakangnya. Yang pertama adalah safrawiyah, demam kuning. Ya, demam kuning. Ya, satu demam yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk. Wasaudawiyah, dan demam hitam. Ya, demam hitam atau lebih dikenal dengan demam yang disebabkan oleh malaria, biasanya di Afrika. Kalau di Indonesia di mana Pak biasanya? Papua. Ya. Saya dulu ketika di Afrika pas terkena demam, ya. Setelah dicek ternyata demam malaria, ya, demam malaria. Dan luar biasa malaria. Itu terkadang disebut di zaman dulu sebagai demam hitam. Dan yang berikutnya adalah balghamiyah. Ini juga disebabkan oleh virus. Balghamiyah ini terjadi biasa. Demam disebut juga demam Mediterania. Dan damawiyah, demam yang menyerang sel darah manusia, atau mungkin konteks kekinian disebut dengan demam berdarah di tempat kita, ya, trombositnya. Wa in kana mabda'u ta'alluqiha bil a'dha'i sulbatil asliyah summiyat hamatik wa tahtiha lil anwa' asnamun katsira. Intinya banyak jenis demam, kata Imam Ibnu Qayyim. Ada yang dan secara umum dominannya itu adalah reaksi dan bukan penyakit. Reaksi dan bukan penyakit. Ada demam yang sifatnya biasa, ya, memang demam cuaca lagi panas seperti itu katakanlah, dan ada yang demam yang disebabkan oleh kontaminasi zat di luar tubuh manusia seperti bakteri dan virus serta yang lainnya. Waqad yantafi'ul badanu bil humma intifa'an 'aziman la yablughu dawa. Dan demam secara umum itu mempunyai efek positif yang bahkan tidak bisa dicapai oleh obat. Yang tidak bisa dicapai oleh obat. Maka ketika awal reaksi demam, kata Imam Ibnu Qayyim, maka cari mandi dulu, rasakan dulu, maksudnya seperti itu. Sebab mungkin saja tubuh meningkatkan suhu tubuhnya untuk melawan penyakit, meningkatkan imunitas tubuhnya, kemudian meningkatkan suhu badannya supaya mematikan dan mengeluarkan virus atau bakteri tersebut. Wa katsiran ma takunu humma yawm wa humma al-aqana sababan li-intaji mawadda ghalidatin lam takun tanbadu biduniha. Dan pada kasus kebanyakan, kata Imam Ibnu Qayyim, badan meningkatkan suhu tubuhnya untuk menghanguskan, untuk mematangkan dan menghilangkan berbagai macam unsur dalam tubuh yang berbahaya. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan peningkatan suhu tubuh. Maka tubuh sebagai satu sistem yang sempurna yang diciptakan oleh Allah meningkatkan suhunya.
wa sababan litafattuhi sudanin lam takun tasilu ilaiha al-adwiyatu al-mufattahah. Dan mungkin saja salah satu fungsinya adalah demam tadi bisa membuka berbagai macam saluran yang tersumbat dalam tubuh yang tidak bisa dibuka oleh berbagai macam obat yang fungsinya membuka berbagai macam saluran dalam tubuh manusia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Wa amma al-ghamadu al-hadisi wal mutaqadimi fa innaha tuqiu akthar anwa'ihi qur'an ajiban sari'an. Contohnya misalkan ada orang yang sakit mata misalkan atau yang semacamnya, ketika dia demam, setelah demam sembuh, dan ini contoh yang kecil kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi seperti itu. Maka demam itu kalau kita lihat keterangan para ahli medis dan dalam referensi mereka, ada demam positif, ada demam yang negatif. Demam positif contohnya misalkan fungsinya melawan tubuh, melawan infeksi. Jadi demam fungsinya untuk melawan infeksi. Kemudian juga untuk memicu imun supaya aktif. Berikutnya juga yang positif contohnya misalkan meningkatkan antibodi, tentu saja demikian. Kemudian menghambat pertumbuhan bakteri dan juga membantu secara cepat proses pemulihan. Nah, kalau itu maka tentu saja positif. Ya, maka tentu saja positif. Contohnya demam yang berbahaya kalau kita lihat, pertama kalau di atas 40 derajat, kalau kita lihat demikian. Kemudian yang kedua lebih daripada 3 hari jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga demam terjadi pada seseorang yang tubuhnya sudah sangat lemah, atau misalkan ada gejala sampingan yang sangat serius, demam katakanlah tapi kejang-kejang, demam tapi juga ada sesak napas, atau misalkan demam tapi dia hilang kesadaran, atau demam ada satu nyeri di satu titik tubuhnya, di dada, di perut. Nah, itu berarti langsung penanganan, dan tidak bisa tadi apa di dalam hadis Nabi tadi, cukup di air dingin, berendam, atau banyak diminum. Jadi kalau sudah demam yang berbahaya, konteks hadis ini bukan itu maksudnya. Bunyi hadisnya apa tadi? Sesungguhnya demam itu merupakan bagian daripada uapnya neraka jahanam. Kalau kalian demam, maka dinginkanlah dengan apa tadi Pak? Dengan air. Maka yang dimaksud itu adalah demam yang positif tadi, demam positif. Tapi kalau demam sambil kejang, demam sambil sesak napas, pas demam dia sampai pingsan, nah itu jangan digendam, langsung dipanggil dokter. Maka maksud hadis Rasulullah SAW tadi tentu saja telah jelas. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan air putih tadi, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang dimaksud, ada riwayat bahwa itu adalah air Zam-Zam, ada yang dimaksud itu adalah air secara umum, ada yang dimaksud itu adalah penggunaan dengan konsumsi atau berendam atau mandi, dan ada yang dimaksud itu adalah bersedekah dengan air. Tetapi dari semua penjelasan tadi, kalau dibawa konteks asalnya, maksudnya adalah berbanyak minum dan dilakukan kompres atau mandi atau berendam di air putih, di air dingin maksudnya, sebagaimana itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya wa yajuzu ayyurada bihi jami'an wahil ummayyati wa qad yatalaba fadil atibba jalinus bi annal ma'al barida yanfa'u biha. Dan hadis tadi sebetulnya juga telah dinyatakan oleh para ahli medis sebelumnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita baca kata Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ahli medis di Yunani, ya, dulu ada yang bernama Jalinus, kata Imam Ibnu Qayyim, pada poin yang ke-10 tentang metode penyembuhan, Jalinus menyatakan di buku itu, kata Imam Ibnu Qayyim,
Jadi ternyata Ibnu Qayyim juga menyerap dan mengambil faedah daripada berbagai macam pandangan dan juga penemuan kesehatan, metode dan teori kesehatan yang berkembang sebelumnya atau di zaman itu. Jalinus berkata, walau ini menyatakan bahwa ilmu medis dinamis, tidak boleh seseorang kaku seperti ini, gitu ya. Dan memang ada fenomena yang menarik di beberapa saat lalu. Ada sebagian orang mungkin menemukan metode ayat Al-Quran dipahami secara sepihak, kemudian diterapkan berdasarkan pemahaman dia. Contohnya misalkan Nabi Ayub ketika sakit, ya, hentakanlah kakimu ke tanah, kemudian berdasarkan intuisi atau mungkin juga pengalaman dia menciptakan metode hentakan kaki ke tanah ketika menderita beberapa penyakit. Sejauh itu tidak masalah, tetapi menjadi masalah ketika dia sebut metode penyembuhan berdasarkan Al-Quran. Nah, itu menjadi masalah, sebab bisa jadi yang demikian adalah asumsi dan bukan satu teori yang telah teruji. Nah, Jalinus berkata, atau misalkan Maryam dulu melahirkan di mana? Sambil bersandar di pohon kurma. Ada seseorang, wah kalau begitu melahirkan itu berdiri. So ayatnya apa tadi ayatnya? Melahirkan berpegangan di pohon kurma. Kemudian dia ciptakanlah katakanlah ini melahirkan, tapi posisinya berdiri. Ya, itu kan bahaya juga. Tidak masalah kalau dia katakan ini adalah penemuan yang saya temukan. Tapi kalau dia katakan dalam Al-Quran melahirkan itu posisinya berdiri, nah ini jadi masalah. Menjadi masalah seperti itu. Sebab itu penjelasan satu kasuisis dan tidak dijelaskan detail bagaimana seperti itu. Mungkin saja itu adalah Al-Quran melanjutkan misalkan berdiri atau yang semacamnya. Nah, Jalinus berkata, walau anna rajulan syaban hasinal lahmi nisbal badan, kalau ada seseorang pemuda masih muda usianya, tubuhnya kuat dan sehat, kemudian dia terkena penyakit demam, maka aku merekomendasikan, kata Jalinus, supaya dia berendam di air dingin atau dia guyurkan air dingin di badannya. Perhatikan perkataan Jalinus tadi, kata Ibnu Qayyim, kalau ada seseorang yang masih muda, tubuhnya kuat dan sehat, tapi mengalami demam, maka bagus untuk mengguyurkan air, banyak diminum, kemudian berendam bahkan. Ya, tetapi kita lihat tadi ada penjelasan Jalinus. Al-Imam Al-Ghazi juga berkata dalam kitabnya Al-Kabir, "Idza kanatil quwwatu qawiyatan wal humma hadatan jiddan wa nujju bayyin wala warama fil jawfi wala fatkin." Kalau ada seseorang suhu badannya meningkat, sedangkan kondisi fisik dia sehat, tapi dia demam, gak enak badan, ya, dan tidak ada walam, pembengkakan di organ tubuhnya, tidak ada juga cedera, maka yang demikian bisa disebutkan dengan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu dengan banyak minum, kemudian dia dikompres dengan air dingin. Kemudian sabda Rasulullah SAW, al-humma min fayhi jahannam, bahwa demam itu dari uap jahannam. Maksudnya adalah, yang pertama, ini hanya sebagai contoh bahwa neraka jahannam itu kan sangat panas, begitu ya. Dan salah satu contohnya disebutkan dalam bahasa Rasulullah SAW, ketika seseorang sangat panas itu seakan-akan daripada uap neraka jahannam. Sebagaimana juga ketenangan batin, kebahagiaan itu terkadang diasosiasikan dengan istilah surga atau jannah, maka demikian juga panas dan penyakit.
Yang kedua maksudnya adalah tashbih. Tashbih itu pemisalan, analogi. Analogi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa neraka jahanam itu sangat panas. Kemudian Allah SWT mengingatkan manusia, badan suhu tubuhnya dinaikkan. Ini loh gak enaknya panas. Bayangkan panasnya api neraka hanya untuk menyatakan tashbih atau penyerumpaan. Kemudian kalimat fa'widuha itu bisa dibaca dengan hamzah wasal, bisa juga dibaca dengan hamzah fathah. Jikalau dengan dibaca hamzah fathah maksudnya fa'widuha itu berarti daripada ubahi, dan jikalau fa'widuha itu berasal daripada sulasi, dan yang lebih kuat adalah fa'widuha kata Imam Qayyim dari sudut bahasa. Kemudian adapun dengan air dingin, ini para ulama beda pendapat. Tadi sebagaimana kita katakan, ada umum setiap air itu bisa digunakan dalam metode pengobatan dan pendinginan suhu tubuh. Ada juga yang dimaksud riwayat memang karena seseorang sakit panas, kemudian Ibnu Abbas merekomendasikan ambil air jam-jam kemudian minum dan diguyurkan di tubuhnya. Demikian juga tadi tentang air. Maksudnya kebanyakan para ulama adalah secara umum dikonsumsi atau berendam dan diguyurkan dan mandi, dan sebagian menyatakan tadi adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Mungkin ulama yang berpendapat bersedekah dengan air tadi maksudnya dia terinspirasi dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Rasulullah SAW menyatakan tadawu bisadaqah, berobatlah dengan cara bersedekah. Banyak ulama memang merekomendasikan banyakin bersedekah. Ya, banyakin bersedekah ketika sakit. Mungkin ada hubungannya demikian. Tapi yang lebih kuat kata Imam Ibnu Qayyim bahwa yang dimaksud adalah secara umum Katolik, yaitu banyakin minum dan mandi. Selanjutnya la tasubbuha, janganlah kalian cela. Maka di dalam Islam tidak boleh, kalau kita lihat hadis-hadis celaan, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh juga mencela penyakit. La tasubbuha, janganlah kalian mencela sakit demam. Ada satu cerita di zaman dulu bahwa Imam Ahmad ketika dimasukkan ke penjara oleh Al-Ma'mun karena ribuan para ulama dipaksa menyatakan keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu berasal daripada Allah, kalamullah, dan bukan makhluk sebagaimana makhluk yang lain. Maka para ulama yang tidak mau itu dipenjara, disiksa, dibunuh. Ribuan para ulama dibunuh dan disiksa, diancam demikian. Dan yang tegas menyatakan tidak mau tunduk adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian diseret, dicambuk, kemudian dipenjara, terakhir dipenjara di rumah beliau. Ketika dipenjara, Imam Ahmad merasa sakit dan terucap ta'awwah, satu ucapan yang merasakan keluhan, mengeluh intinya sakit. Sedangkan di penjara tersebut ada juga seorang perampok yang sadis, residivis di dalamnya. Sang nabi tadi, bang nabi yang satunya di sebelah Imam Ahmad berkata, wahai Imam, kata dia, aku ini penjahat, perampok, dan aku di penjara ini disiksa, diinterogasi, disiksa, tapi aku nggak pernah ngeluh. Aku saja lo penjahat nggak pernah ngeluh. Lah, Anda kan seorang ulama, kenapa tadi saya dengar Anda ngeluh walaupun hanya satu kali? Kata Imam, subhanallah, aku mendapatkan manfaat dari seorang nabi, gitu. Jadi nabi itu dari ketika disiksa, diinterogasi, penjara nggak ngeluh. Kata Imam Ahmad, kenapa tadi kelepasan aku ngeluh? Maka Imam Ahmad kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluh. Jadi tidak boleh seseorang mencela
mencela sakit atau tadi sakit demam. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah, oh berarti sistem tubuh saya masih normal, ada imun yang bekerja dan ada harapan kesembuhan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin jamaah kasus yang pertama yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu tentang penyakit demam. Ya, dulu pengalaman saya penyakit malaria itu luar biasa, demamnya sampai 1 bulan. Ya, sampai 1 bulan. Sebab mungkin malarianya lumayan ganas ya di Afrika. Selama 1 bulan panas sampai ya 41, 42. Kemudian tiap hari diinjeksi dengan cairan kina, lumayan juga. Tabungnya besar gitu ya. Jarumnya juga lumayan besar, saya tidak diinjeksi setiap hari ya. Kemudian ya dengan izin Allah alhamdulillah sembuh. Tetapi uniknya malaria itu terkadang walaupun sembuh, ketika badan kita sedang lemah, dilakukan uji lab, ketika saya terkena saat itu demam berdarah, ya terdeteksi juga ada sakit malaria, padahal sudah bertahun-tahun gitu. Ya, semoga Allah SWT menghindarkan kita daripada berbagai macam demam yang disebabkan oleh virus dan bakteri tadi yang sangat berbahaya. Ya, kalaupun demam yang positif tadi. Amin ya rabbal alamin. Silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan demam yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah demam, kemudian beliau mati. Itu praktik beliau. Berarti beliau mengalami demam yang biasa saja. Silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan. Dengan menjaga kesehatan pinjaman. Iya. Ya, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala secara umum bahwa memang hijamah itu direkomendasikan di dalam Islam. Hijamah itu direkomendasikan di dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW menyatakan Jibril datang kepadaku, mewasiati aku, menasihati aku supaya aku melakukan praktik al-hijamah. Kata Rasulullah SAW, kesehatan itu pada 3, pada madu, pada hijamah, dan al-kain. Al-kain itu besi dipanaskan, kemudian ditempelkan. Tetapi itu ada pelajaran khusus yang sangat rumit, kapan saat tepatnya. Kalau tidak tepat tentu saja sangat berbahaya, dan aku tidak merekomendasikan al-kain. Al-kain itu lumayan sakit ya. Jadi besi dipanaskan kemudian dijadikan sebagai satu terapi. Nah, kalau kita lihat al-hijamah itu bukan hanya metode yang direkomendasikan oleh Islam. Bahkan latar belakangnya hijamah juga dikenal pada budaya-budaya kesehatan di zaman itu dan zaman sebelumnya, yaitu melukai satu titik kemudian melakukan penyedotan, dan itu dimaksudkan untuk mengeluarkan darah yang selnya telah mati atau adanya zat-zat yang berlebihan. Biasanya direkomendasikan kalau tidak salah pada tanggal 17, 19, dan 21 pada sebagian titik-titik yang dikenal oleh para ahli bekam. Ada titik yang disebut dengan titik wajib dan ada titik-titik tambahan, tetapi detailnya itu belum dikuasai oleh para terapis bekam. So bekam ini kan begini usianya Pak, direkomendasikan oleh Rasulullah. Kalau direkomendasikan pasti bagus, tapi kalau salah bekam, bagus atau negatif atau positif Pak? Negatif. Saya sendiri kebetulan belum pernah ikut pelatihan khusus bekam, jadi hanya bisa menjelaskan secara umum seperti itu. Nah, artinya di kalangan bekam sendiri kan terkadang ada berbagai macam metode. Terkadang satu asosiasi
berbeda dengan asosiasi bekam lainnya pada detil teknik bekam dan titiknya serta berat kondisi. Hal-hal yang krusial dalam bekam tentu saja yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan faktor sterilnya jarum dan alat-alat bekam. Saya masih ingat bahwa sebagian ahli bekam mengaku, Ustaz, baru tahu ternyata tadi yang bekam itu sakit AIDS misalnya, gitu. Ternyata dia adalah homo misalnya. Bahaya juga kan saya, ya kan? Kalau penanganannya tentang sterilnya tadi tidak sesuai dengan standar, habis bekam macam-macam misalkan, kemudian tidak sesuai standar yang baku harusnya sampai bisa mematikan bakteri, virus dan lainnya, kemudian dipakai lagi, bahaya. Nah, lebih yang kedua yang krusial tentu saja adalah titiknya. Salah titik bahaya nggak? Bahaya, berarti kan harus betul-betul ahli dan diteliti serta tepat. Yang ketiga adalah kondisi dan latar belakang pasien. Ya tentu saja pasien berbeda-beda. Ada mungkin pasien yang tidak cocok untuk dibekam, nggak bisa dipukul secara umum. Bekam ini metode Nabi, apapun sakitnya dibekam. Tahu-tahu ternyata setelah bekam meninggal. Ada satu kejadian memang demikian. Dulu saya tinggal di daerah Bekasi, ada seseorang yang sakit, kemudian dia panggil tukang bekam. Habis dibekam, qadarullah, mungkin usianya pas gitu Pak ya. Bukan karena bekamnya jelas, bekam bagus. Bisa jadi karena usianya dan mungkin kajian tentang kondisi tubuhnya nggak tepat atau titiknya nggak tepat. Habis dibekam meninggal. Itu seperti kasus Rasulullah SAW merekomendasikan minum susu onta dan air kencing onta. Itu Pak ya. Kalau sampai mungkin haji atau umrah, itu salah satu wisatanya ke peternakan onta di di mana? Coba lagi saya di daerah Taif kalau nggak salah ya. Nah di sana kan minum susu onta, kencing onta. Tapi menjadi pertanyaan, siapa yang cocok minum kencing onta? Berapa banyak dosisnya? Lagi haus misalnya, satu botol minum kencing onta. Tapi itu kejadian ada yang meninggal, pulang ke hotel dia pusing. Habis minum kencing onta. Nah mungkin nggak tepat kali gitu. Jadi memang bekam itu hati-hati juga, terutama yang terjun ke sebagai praktisi bekam perlu betul-betul belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan bekam secara detail. Jangan sampai nanti yang disalahkan adalah bekamnya pasti betul bagus. Jadi saya bisa jelas secara umum gitu Pak, nanti bisa didalangi ke praktisi bekam atau ada pelatihan bisa diikuti. Silahkan mungkin ada yang lain. Jadi bekam itu bagus. Kalau ada yang nggak bagus berarti yang salah siapa Pak? Mungkin ada yang nggak tepat, itu intinya seperti itu. Silakan jamaah. Mungkin ada yang lain yang berkenaan dengan hukum Islam dan kesehatan dalam kitab ini. Kalaupun berkenaan dengan medis umum, saya usahakan harus mencari referensinya. Saya juga dengan membahas ini berkesempatan membaca buku-buku kesehatan, mungkin jadi motivasi juga jurnal-jurnal kesehatan, ya jadi dapat faedah. Silakan jamaah mungkin ada yang lain. Ada misalkan tadi ada kitab, ada misalkan saudara, apakah ada lain? Ya secara umum misalkan Rasulullah SAW itu merekomendasikan puasa, kan ada pencegahan, ada preventif, ada kuratif pengobatan. Kemudian kalau kita lihat sistem tubuh itu sangat kompleks, ada kurang lebih 14 sistem tubuh, baik itu pencernaan, pernapasan, kemudian otot, rangka, darah, kemudian limpatik dan yang lain-lainnya banyak. Ada 14
Rasulullah SAW kalau kita lihat dan kumpulkan, beliau tidak semuanya, sebab zaman dulu kan sederhana hidup itu. Jadi beliau misalkan merekomendasikan puasa, kemudian beliau merekomendasikan makan itu jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian beliau juga merekomendasikan dan memotivasi menjaga kebersihan badan, demikian juga pakaian dan tempat. Beliau Rasulullah SAW juga menyatakan hal-hal yang lain. Contohnya beliau menyatakan habatus sauda adalah obat dari setiap penyakit. Kemudian beliau juga memuji tentang madu. Beliau juga merekomendasikan zaitun misalkan dalam beberapa riwayat. Beliau juga menyenangi buah, katakanlah kurma, semangka dan labu, itu ya, labu. Kemudian beliau juga ada rinciannya. Nanti kita akan ulang rincian semua hadis-hadis yang berkenaan dengan rekomendasi Rasulullah SAW, baik itu pola makan, pola istirahat, dan pola aktivitas. Sebab semua sistem yang kurang lebih 14-17 sistem tubuh di tubuh manusia itu berkenaan dengan 3 pola tadi: pola makan, pola istirahat, dan pola aktivitas. Ya, pola makan Rasulullah SAW, ya tinggal kita lihat hadis-hadis beliau. Pola istirahat Rasulullah SAW tinggal kita lihat jam berapa beliau tidur misalkan, jam berapa beliau bangun. Dan ternyata beliau juga tidur siang sejenak. Satu aktivitas tidur yang dinamakan dengan apa? Qailula, gitu ya. Kemudian juga pola aktivitas Nabi, bagaimana sih aktivitas beliau dan olahraga beliau, itu yang intinya seperti itu. Intinya kita menyesuaikan pola makan, pola hidup itu ada 3: pola makan, pola istirahat, dan pola aktivitas. Nah, ada yang lain silakan jemaah. Ya. Waalaikumsalam. Aduknya itu kondisi hati kita gimana, Pak? Kesel kan? Aduk itu spontan kan? Kita tetap refleks saja spontan lah ya. Dalam Islam memang gak ada istilah pertama latah kaget kemudian ucapin kalimat jelek, itu gak ada. Yang kedua mengeluh, ya mengeluh. Maka latah itu seharusnya dengan 3 kalimat. Kalau kaget 3 kalimat, itu kalimat yang kita ucapkan satu di antara 3. Subhanallah, atau Allahu Akbar, atau La ilaha illallah. Kalau kaget pokoknya ucapin. Nah, jadikan sebagai satu kebiasaan sehingga langkah kita berpahala. Yang kedua adalah mengeluh. Mengeluh ada yang sifatnya manusiawi, alami, karena saking ininya. Tapi hati dia tetap ridho terhadap takdir Allah, tapi lisan saja kelepasan. Ya, itu juga kata para ulama, seyogianya, idealnya ditahan. Tetapi yang demikian tidak punya konsekuensi. Yang bahaya adalah mengeluh disertai semacam perasaan tidak terima terhadap takdir Allah. Bahkan dia seakan-akan, kenapa Allah menjumpai saya seperti ini? Nah, itu yang bahaya. Kalau kita yakin bahwa ini takdir Allah, kita juga mengharapkan pahala dari Allah, tetapi terkadang lisan kita kelepasan gitu aja secara manusiawi, itu masih bisa dipahami. Walaupun yang lebih tepat, lebih bagus sebenarnya adalah sama sekali lisan kita nggak mengeluh, ya, bahkan juga nggak mengeluh saat tidak ada orang, apalagi mengeluh kepada orang. Seperti itu, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bagus. Jadi
Jadi ada mengeluh yang biasa, yang kelepasan, sebab manusiawi dari saking rasanya. Ada juga mengeluh yang disertai dengan perasaan tidak terima terhadap takdir Allah, nah itu yang berdosa. Ada orang makan jadi merasa basi kan, basi makanan di orang banyak, yang lain makan dapat. La tasubbu ta'am, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela makanan, janganlah kalian mencela makanan. Ya. Dan diceritakan oleh istri-istri Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak adalah Rasulullah SAW yashtaha ila ta'amin adalah kalau Rasulullah SAW senang makan sesuatu beliau makan, kalau beliau tidak senang beliau diam saja. Beliau tidak senang diam saja. Seperti itu. Dan memang sebagian orang kan antipati berlebihan terhadap makanan. Padahal makanan itu kan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimananya kan gitu ya. Sebagian orang memandang nasi misalkan nasi gitu ya, bahaya karbo lagi. Kemudian hatinya merasa tidak enak. Ya itu kan rezeki daripada Allah, tinggal bagaimana yang sesuai. Dan tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Atau mempersepsikan makanan dengan kebencian, antipati, ya seperti itu tidak boleh. Jadi kalau kita mau dimakan, kalau nggak mau maka tinggalkan. Tapi memang itu menjadi satu hal yang menjadi konsentrasi pembahasan. Contohnya misalkan satu potong kue, asumsinya demikian, analoginya. Itu kan mengandung katakanlah kalorinya 250 atau 300 kalori. Sedangkan kita katakanlah jalan kaki 1 jam atau lari itu menghabiskan 300-an kalori juga. Berarti habis makan satu potong katakanlah martabak gitu lah ya. Habis itu idealnya larinya berapa lama? 1 jam. Kalau enggak gitu jadi residu, jadi mungkin negatif ya. Sebagian kan menganalogikan ke sana supaya untuk menjaga kesehatan. Jadi boleh saja hati-hati makan, boleh saja hitung-hitungan kalori dan lain-lain, tapi tidak boleh sampai membenci, antipati atau mencela makanan. Sebab itu rezeki bisa mengenyangkan kita. Walaupun memang kalau seseorang kelaparan, ternyata orang yang kelebihan kalori itu lebih lama meninggalnya. Sebab masih banyak deposit kalori di tubuhnya. Katakanlah 1 kilo lemak itu bisa mencapai 15.000 kalori. Jadi secara canda mungkin kita bisa katakan kalau kelaparan orang kurus itu cepat mati. Yang gemuk mungkin stoknya masih banyak untuk dibakar menjadi tahu. Sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Kita berdoa Allah semoga disehatkan jasad dan hati kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sakit, semoga itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.